Kasus pasangan suami istri yang diduga keracunan gas dari pemanas air mandi saat sedang berbulan madu masih terus bergulir. Pihak keluarga kini menuntut pertanggungjawaban pengelola lokasi wisata glamping tempat mereka berbulan madu. Pertanyaan yang kini masih mengemuka, apakah gas dari pemanas air bisa berakibat fatal? Usai mengantar jenazah istrinya ke pemakaman, Gilang Kurniawan harus kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Kondisi fisiknya masih lemas akibat efek yang diduga keracunan gas. Gilang masih bisa tertolong, namun tidak bagi istrinya, Cindy Destananda. Cindy meninggal dunia diduga akibat keracunan gas dari pemanas air di dalam kamar mandi saat pasangan pengantin baru itu sedang bulan madu. Pihak keluarga korban kini menuntut pertanggungjawaban dari pengelola glamping di Kabupaten Solok, Sumatera Barat itu. Perawatan yang baik, fasilitas baik. Kemudian saya minta pertanggungjawaban dari anak dan istri. Saya meninggal, anak saya dirawat. Sebagaimana diketahui, kedua pasangan suami istri itu ditemukan oleh karyawan penginapan tak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Mengacu pada dugaan kebocoran gas, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pemanas air berpotensi mengeluarkan gas beracun, di antaranya ventilasi yang tidak memadai, proses pembakaran yang tidak sempurna, instalasi yang tidak sesuai standar, hingga kebocoran pada sistem gas. Pertanyaan yang masih mengemuka, apakah gas dari pemanas air mandi bisa berakibat fatal, apalagi menyebabkan kematian? Jadi gas karbon monoksida atau CO ini sangat berbahaya bagi tubuh karena dia dapat mematikan dalam hitungan menit. Ya, dalam jumlah karbon monoksida yang tinggi sekali di atas 1000, itu bisa membuat pingsan dalam 1 menit dan akan meninggal dalam waktu 3 menit. Sedangkan untuk paparan yang sedang sekitar 400-800, itu akan pingsan dalam 10 menit dan meninggal dalam 20-30 menit. Sedangkan dalam kadar yang sangat rendah, itu bisa tidak terdeteksi, tidak bergejala bertahun-tahun sampai akhirnya bisa penurunan kesadaran dan juga mati lemas. Dan kita harus berhati-hati sekali ketika menolong orang yang sedang keracunan karbon monoksida ini. Misalnya di dalam suatu kamar mandi, orang yang mau menolong itu pastikan jendela, kaca, ataupun pintu juga terbuka dengan sangat lebar. Karena kalau kita masuk, itu bisa benar-benar kitanya juga penolong juga akan mematikan seperti itu. Nah, kalau seandainya masih dalam kondisi penurunan kesadaran dan dia masih ada denyut jantung dan juga nafasnya tidak berhenti tidak henti nafas, tidak henti jantung, kita benar-benar harus segera membawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan dan dilakukan resusitasi dengan cepat dan pemberian oksigen yang jumlahnya sangat tinggi. Polisi mengatakan sulit untuk mengungkap penyebab kematian Cindy Destananda karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. Namun polisi memastikan laporan visum tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan.